Huruf Ba sebagai simbol rahasia kehadiran. Segala permulaan dalam Bismillah dimulai dengan satu huruf yang tampak sederhana, huruf Ba. Namun para ahli hakikat memandang huruf ini bukan sekadar bagian dari struktur kata, melainkan lambang dari kehadiran yang paling dalam. Ia bukan hanya huruf, tetapi pintu menuju rahasia yang tersembunyi di balik kalimat suci. Bukankah Allah membuka wahyunya dalam Al-Fatihah dengan huruf Ba, bukan alif atau lainnya? Itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk. Huruf Ba menyimpan titik di bawahnya. Sebagian arifin menyebut bahwa titik itu melambangkan hakikat segala sesuatu. Titik adalah yang paling kecil dan paling tersembunyi. Namun dari titik itu, segala bentuk dapat muncul. Dalam titik itu, tersembunyi potensi tak terbatas. Maka tak heran jika Imam Ali pernah berkata, "Aku adalah titik di bawah Ba." Pernyataan ini bukan tentang dirinya sebagai manusia biasa, tetapi tentang maqam ruhani yang menyatu dengan hakikat awal dari segalanya. Huruf Ba juga disebut sebagai simbol dari kehinaan yang menjadi jalan menuju keagungan. Ia melengkung ke bawah seperti hamba yang tunduk di hadapan Tuhannya. Ia bukan huruf yang berdiri tegak dengan kesombongan. Justru dengan menunduk, ia menjadi awal dari lafaz agung. Bismillah. Inilah makna spiritual yang tersirat. Keberadaan yang sejati hanya dapat dimulai dari kerendahan hati, dari pengakuan bahwa kita tidak punya daya apapun, kecuali dengan namanya. Dalam ilmu makrifat, huruf-huruf bukan sekadar bentuk linguistik, tetapi pancaran dari hakikat. Huruf Ba mewakili ciptaan pertama, yaitu kesadaran makhluk akan ketidakberdayaannya. Dari kesadaran itu, ia mulai berjalan mendekat, dan titik di bawah Ba adalah rahasia yang tersembunyi, pusat kesadaran ilahi, inti dari segala sesuatu. Maka mereka yang mampu melihat titik itu akan mulai menyaksikan kehadirannya di setiap sudut wujud. Orang-orang awam memandang huruf Ba sebagai bagian dari alfabet, namun orang-orang ma'rifat memandangnya sebagai pintu. Siapapun yang mampu masuk ke dalam kesadaran Ba, ia akan disingkapkan kepada rahasia Bismillah yang tidak tampak di permukaan. Ia mulai melihat bahwa kehidupan ini bukan sekadar kumpulan kejadian, melainkan pantulan dari namanya yang terus berproses. Huruf Ba juga melambangkan perjalanan jiwa yang dimulai dari pengakuan. Bukan dari kekuatan, bukan dari pencapaian, tapi dari titik paling sunyi, kesadaran akan kefakiran. Maka ketika seseorang mengucapkan Bismillah, sejatinya ia mengaku bahwa dirinya hanyalah titik kecil di bawah kasih sayang ilahi, yang luas tak terhingga. Ia merendah, ia menyerah, dan ia pulang kepada zat yang menjadi asal mula titik itu. Maka berhentilah sejenak saat hendak mengucapkan Bismillah. Renungkan huruf pertamanya, lihat ke dalam. Apakah diri ini sudah cukup tunduk seperti huruf Ba? Sudahkah hati ini menjadi titik yang tersembunyi, namun penuh kesadaran akan siapa Tuhannya? Karena disitulah rahasia yang disembunyikan dari umum. Tidak pada hurufnya, tapi pada kedalaman maknanya. Namanya sebagai jalan pulang. Di antara banyak kalimat yang digunakan hamba untuk mendekat kepada Tuhan, Bismillah menjadi satu yang paling istimewa. Ia bukan hanya permulaan, tapi juga arah pulang. Karena di dalamnya terkandung nama Allah yang suci. Dan nama itu bukan hanya sebutan, tapi jembatan ruhani. Ia adalah jalan yang disediakan olehnya, agar makhluk yang jauh bisa kembali. Nama Allah bukan seperti nama-nama buatan manusia. Ia tidak lahir dari kebiasaan sosial atau budaya. Nama Allah adalah nama yang datang dari sisi zat itu sendiri. Ketika engkau menyebutnya, engkau sedang memanggil sumber kehidupanmu. Bukan sekadar panggilan, tapi penyambungan ruh ke asalnya. Namanya tidak tergantung pada suara. Ia hidup bahkan saat tak terdengar. Ia menyentuh hati sebelum terucap oleh lisan. Para arif menyebut bahwa menyebut nama Allah dalam Bismillah adalah bentuk penyaksian. Ketika hati menyadari siapa yang disebut, maka penyebutan itu bukan hanya lafaz, melainkan kehadiran. Nama itu hidup, nama itu membawa sifat-sifatnya. Nama itu mengundang kelembutan, kebesaran, dan kasih sayang dalam satu waktu. Dan bagi mereka yang hatinya hadir, menyebut nama Allah sama dengan berada dalam pelukannya. Namun rahasia ini tidak dibuka untuk semua orang. Ia hanya diberikan kepada yang mencari dengan keikhlasan. Sebab nama Allah yang disebutkan dalam Bismillah
Bukan hanya huruf-huruf Arab, ia adalah kunci dan hanya bisa membuka bila dipegang oleh hati yang tulus. Banyak orang menyebut nama Allah setiap hari, tapi hatinya tetap jauh darinya. Karena nama itu tidak hanya diucapkan, tapi harus disadari dengan kehadiran jiwa. Dalam perjalanan makrifat, mengenal nama Allah adalah tahap awal, tapi menyatu dengan makna nama itu adalah tujuan. Ketika engkau menyebut Allah dan hatimu luluh, jiwamu tunduk, serta kesadaranmu kembali, maka engkau telah meminum dari mata air ruhani yang tidak semua orang bisa menjangkaunya. Itulah rahasia yang tersembunyi dalam Bismillah, nama yang membawa pulang. Nama Allah dalam Bismillah bukan hanya pengakuan akan Tuhan, tapi juga penolakan terhadap keakuan. Seorang yang menyebut nama itu dengan benar, perlahan kehilangan rasa memiliki atas dirinya sendiri. Ia tak lagi berkata, aku, tapi engkau. Ia tak lagi berjalan dengan dirinya, tapi dengan tuntunannya. Ia hidup bukan karena kehendaknya, tapi karena kuasanya. Dan di titik inilah, Bismillah menjadi kunci melepas ego. Maka jangan anggap remeh satu lafaz Bismillah. Ketika hati telah siap dan jiwa telah bersih, satu kalimat ini bisa menjadi jalan pulang. Bukan hanya ke tempat asal, tapi ke zat asal. Ia akan membawamu melintasi lapisan makna, menembus dinding keakuan, dan membawa ruh menuju keheningan yang penuh cahaya. Inilah jalan yang disembunyikan dari umum, tapi dibukakan bagi mereka yang ingin kembali. Menyebut namanya adalah menghadirkannya. Ketika seorang hamba mengucapkan Bismillah, sejatinya ia sedang memanggil. Tapi bukan sekadar panggilan lisan yang kosong. Ia adalah panggilan batin, dari ruh kepada sang sumber ruh. Banyak orang mengira bahwa menyebut nama Allah hanyalah ritual verbal. Padahal di sisi para pencari sejati, menyebut namanya adalah tindakan menghadirkan kehadirannya dalam jiwa. Ia bukan hanya permintaan perlindungan, tapi permohonan agar zatnya menjadi penuntun dalam setiap langkah. Dalam dunia ma'rifat disebut bahwa penyebutan nama Allah bukan sekadar amal, tetapi tali penyambung kesadaran. Ketika hati menyatu dengan sebutan itu, maka segala yang tampak di dunia mulai kehilangan daya tariknya. Dunia ini akan tampak seperti bayang-bayang semu, karena yang hadir dalam kesadaran hanyalah Dia. Disinilah letak perbedaan antara lisan yang sekadar berbicara dan ruh yang sedang bersujud dalam senyap. Bismillah bukan hanya kalimat yang mengawali perbuatan. Ia adalah ruang spiritual yang membuka kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kita lakukan sendiri. Semua terjadi karena namanya, dengan namanya, dalam namanya. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal dan penyerahan. Ketika engkau memulai sesuatu, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan penyaksian bahwa hanya Dialah yang menggerakkan. Namun hadirnya namanya dalam hati tidak serta-merta datang karena hafalan atau kebiasaan. Ia datang saat hati telah disucikan dari ambisi dunia. Ketika kepentingan diri telah dikikis dan cinta kepadanya menjadi pusat dari seluruh gerak langkah. Barulah saat itu, satu lafaz Bismillah mampu mengguncang seluruh keberadaan ruhani. Seperti bisikan kekasih yang hanya dimengerti oleh yang mencinta. Orang-orang awam menyebut nama Allah dengan lisan, namun para arif menyebut namanya dengan napas. Bahkan dalam diam, mereka tetap menyebutnya. Sebab penyebutan itu tidak butuh suara. Ia terjadi dalam kesadaran, dalam detak jantung, dalam setiap denyut ruh. Ini adalah maqam di mana Bismillah menjadi napas kehidupan itu sendiri. Tiap hembusan adalah permohonan agar tidak bergerak tanpa izinnya. Inilah rahasia yang tidak diberikan kepada mereka yang masih sibuk dengan dunia. Sebab dunia selalu membuat namanya menjadi asing. Dunia memaksa kita untuk bergantung pada sebab, pada upaya, pada hasil. Padahal Bismillah adalah kunci untuk melepaskan semua itu. Ia mengajarkan bahwa hasil bukan urusanmu. Yang engkau lakukan hanya satu, mulai dengan namanya dan biarkan Dia yang menyempurnakan. Maka saat engkau ingin menghadirkan Allah dalam hidupmu, jangan cari di luar. Mulailah dari kalimat yang Dia ajarkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lafazkan dengan kehadiran. Renungkan dengan kekhusyukan, dan rasakan bahwa setiap hurufnya bukan sekadar suara, tapi undangan untuk bertemu. Disitulah letak rahasia yang disembunyikan dari umum. Menyebut namanya adalah menghadirkannya.
Menyebut namanya adalah menghadirkannya. Ketika seorang hamba mengucapkan bismillah, sejatinya ia sedang memanggil. Tapi bukan sekadar panggilan lisan yang kosong, ia adalah panggilan batin, dari ruh kepada sang sumber ruh. Banyak orang mengira bahwa menyebut nama Allah hanyalah ritual verbal. Padahal di sisi para pencari sejati, menyebut namanya adalah tindakan menghadirkan kehadirannya dalam jiwa. Ia bukan hanya permintaan perlindungan, tapi permohonan agar zatnya menjadi penuntun dalam setiap langkah. Dalam dunia ma'rifat disebut bahwa penyebutan nama Allah bukan sekadar amal, tetapi tali penyambung kesadaran. Ketika hati menyatu dengan sebutan itu, maka segala yang tampak di dunia mulai kehilangan daya tariknya. Dunia ini akan tampak seperti bayang-bayang semu, karena yang hadir dalam kesadaran hanyalah Dia. Disinilah letak perbedaan antara lisan yang sekadar berbicara dan ruh yang sedang bersujud dalam senyap. Bismillah bukan hanya kalimat yang mengawali perbuatan, ia adalah ruang spiritual yang membuka kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kita lakukan sendiri. Semua terjadi karena namanya, dengan namanya, dalam namanya. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal dan penyerahan. Ketika engkau memulai sesuatu, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan penyaksian bahwa hanya Dialah yang menggerakkan. Namun, hadirnya namanya dalam hati tidak serta-merta datang karena hafalan atau kebiasaan. Ia datang saat hati telah disucikan dari ambisi dunia, ketika kepentingan diri telah dikikis dan cinta kepadanya menjadi pusat dari seluruh gerak langkah. Barulah saat itu, satu lafaz bismillah mampu mengguncang seluruh keberadaan rohani. Seperti bisikan kekasih yang hanya dimengerti oleh yang mencinta. Orang-orang awam menyebut nama Allah dengan lisan, namun para arif menyebut namanya dengan napas. Bahkan dalam diam, mereka tetap menyebutnya. Sebab penyebutan itu tidak butuh suara. Ia terjadi dalam kesadaran, dalam detak jantung, dalam setiap denyut ruh. Ini adalah maqam di mana bismillah menjadi napas kehidupan itu sendiri. Tiap hembusan adalah permohonan agar tidak bergerak tanpa izinnya. Inilah rahasia yang tidak diberikan kepada mereka yang masih sibuk dengan dunia. Sebab dunia selalu membuat namanya menjadi asing. Dunia memaksa kita untuk bergantung pada sebab, pada upaya, pada hasil. Padahal bismillah adalah kunci untuk melepaskan semua itu. Ia mengajarkan bahwa hasil bukan urusanmu. Yang engkau lakukan hanya satu, mulai dengan namanya, dan biarkan Dia yang menyempurnakan. Maka saat engkau ingin menghadirkan Allah dalam hidupmu, jangan cari di luar. Mulailah dari kalimat yang Dia ajarkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lafazkan dengan kehadiran, renungkan dengan kekhusyukan, dan rasakan bahwa setiap hurufnya bukan sekadar suara, tapi undangan untuk bertemu. Disitulah letak rahasia yang disembunyikan dari umum. Menyebut namanya adalah menghadirkannya. 3 sifat ilahi dalam satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini begitu singkat dalam lafal, namun luas dan dalam makna. Dalam kalimat ini terkandung 3 nama dan sifat Allah yang menjadi poros seluruh ciptaan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.